Mengawali renungan pagi ini, saya menyanyikan sebuah lagu karya saya yang saya karang kemarin dan sudah ada juga di media sosial tentang Nabi Elia dan Elisa. Ini ada estafet pelayanan, estafet kepemimpinan, yaitu dari Elia ke Elisa. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. 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 Elia, nabi Allah, karakternya garang sekali. Elia, nabi Allah, karakternya garang sekali. Elisa, nabi Allah, karakternya bijaksana. Elisa, nabi Allah, karakternya bijaksana. Elia dipakai Tuhan, asik. Elia dipakai Tuhan, luar biasa. Elia dipakai Tuhan, asik. Elia dipakai Tuhan, luar biasa. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elisa dipakai Tuhan, luar biasa. Elisa dipakai Tuhan, asik-asik. Elisa dipakai Tuhan, luar biasa. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. Elia dan Elisa, dua orang nabi Allah. Dua-duanya dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapakah? Ya, itu dua orang nabi, namanya Elia dan Elisa. Saudaraku, bertemu kembali dengan Pendeta Najarudin dalam renungan pagiku. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Renungan kita diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 sekarang. Naiklah botak. Naiklah botak. Naiklah botak. Nah, itu ucapan anak-anak yang mengolok-olok Nabi Elisa. Salah satu cuplikannya. Saudaraku, si botak pun bisa marah. Ya, si botak pun bisa marah. Nah, ini adalah seri mujizat yang saya sampaikan secara seri, ya. Mujizat Yesus atau mujizat-mujizat Yesus kita sudah pelajari, kita sudah dahulukan, kemudian kita masuk kepada mujizat yang dilakukan oleh Elia dan Elisa. Lalu setelah itu nanti kita akan membahas mujizat dari Yesus lagi. Nah, untuk mengingat kembali sekilas tentang mujizat itu ada dua jenis, mujizat langsung dan mujizat proses. Elisa adalah kader dari Nabi Elia. Dia adalah kader yang sangat efektif dalam pelayanannya. Ia memilih cara pendekatan yang humanis tetapi tidak kompromis. Dan dua
kali lebih banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa dan pelayanannya 2 kali lebih luas. Kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah bersukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu ke surga, terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil mereka bercakap-cakap, berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya lah pakaiannya dan dikoyakkannya lah menjadi 2 bagian. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu. Dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di mana Tuhan Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Itu ayat 15 dalam pasal 2. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Setelah peristiwa pengangkatan Nabi Elia ke surga, Elisa mempraktekkan langsung jabatan dan karunia nabinya. Tidak ditunda-tundanya. Ada banyak orang dan juga banyak pelayanan sudah menunggu. Elisa melemparkan jubah Elia ke sungai Yordan. Sungai itu kering dan menyeberang. Para hamba Tuhan yang menyaksikan mengakui kenabian Elisa. Namun tentang Elia naik ke surga, para hamba Tuhan itu atau calon nabi-nabi itu mereka sudah diyakini oleh Elisa bahwa Elia itu sudah naik ke surga. Lalu mereka pun yakin juga bahwa Elia itu naik ke surga. Tetapi setelah dia naik, dia jatuh. Nah, itu pendapat mereka, pendapat para nabi atau calon nabi itu. Saudaraku, ini memang agak aneh. Oleh sebab itu mereka bertengkar dengan Elisa. Para nabi, calon nabi itu bertengkar dengan Elisa. "Bagaimana sih kamu? Ngapa kamu tidak mencarinya?" "Enggak, saya enggak perlu cari. Dia sudah naik ke surga." "Itu apa? Saya yang lihat." "Memang dia naik, siapa tahu dia jatuh." Dasar kamu itu," katanya. Pokoknya mereka bertengkar. "Nah, kalau begitu carilah kamu sendiri." Lalu mereka cari kemana-mana, mereka tidak dapat. Hasilnya 0. Ya, mereka mencari mayat Elia. Pelayanan Nabi Elisa yang pertama adalah kesehatan kota Yeriko. Ini yang pertama. Kasus yang dihadapi adalah setiap ada kelahiran, mati bayi itu. Keguguran bayi itu. Tentu ini ada sebabnya. Dalam pasal 2 ayat 19, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letak kota ini baik, seperti tuanku lihat.
Tetapi airnya tidak baik dan negeri ini sering ada keguguran bayi. Nah, bagaimana solusinya? Nih jawab Elisa. Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Ambillah pinggan baru dan taruhlah garam di dalamnya. Maka mereka membawa pinggan kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan Allah, telah kusehatkan air itu, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Tuhan memakai nabinya, Tuhan juga memakai garam, Tuhan juga memakai kata-kata yang berkuasa sebagai ucapan dari iman yang timbul dari hati Elisa. Dan mujizat terjadi, ya. Mata air atau sumber air itu yang ada di Yeriko itu menjadi sehat. Artinya apa? Aman dikonsumsi, diminum, dan tidak ada lagi kematian bayi karena mengkonsumsi air yang sudah diubah atau sudah dipulihkan atau sudah disehatkan. Inilah mujizat. Di mana air yang kurang sehat, air yang ya katakanlah mengandung racun, sehingga kalau diminum ibu-ibu yang melahirkan bayinya mati. Nampaknya ini perbuatan yang agak remeh-temeh dan itu agak sederhana. Tetapi ini sangat penting menyangkut masa depan suatu kota. Ya. Mengapa saya katakan remeh-temeh? Garam, ya, dilempar. Kemudian ucapan kata-kata. Saudaraku, kemudian ada suatu peristiwa lagi, Nabi dihina. Nabi Elisa ini menghadapi tantangan. Jadi tantangannya itu dari nabi-nabi tadi, calon nabi-nabi, dan ini dari masyarakat nih, dari anak-anak. Anak-anak ini yang khususnya mereka yang di Betel, mereka ngeledek Nabi Elisa. Dia ngeledeknya itu mungkin tidak hanya satu kali dan terus-menerus sampai membuat Elisa itu jengkel. Apa ledekannya? Dia bilang, naiklah botak, naiklah botak. Oi botak, naiklah. Hei botak, naiklah, naiklah botak, naiklah botak. Dan Elisa mengutuk mereka sehingga mereka dicabik-cabik beruang. Ini 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohnya dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutukinya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan lalu mencabik-cabik dari mereka 40 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Tuhan menghendaki pelayanan terus berlangsung. Sebab itu Tuhan memulihkan Elia untuk terus melanjutkan pelayanan. Dan Tuhan memakai Elia untuk melayani. Dan Tuhan menyuruh Elia untuk mengkader seorang nabi agar dapat melanjutkan pelayanannya. Ya, dan itu terjadi. Untuk melanjutkan pelayanan perlu ada tenaga baru, perlu ada pengkaderan. Dan Elia nabi yang sukses karena dia telah melayani dan dia mengkader nabi berikutnya. Sebenarnya ada kader yang mengikuti dia terus-menerus karena kader itu tidak setia. Ya. Tapi ada kader baru yang setia, namanya Elisa. Elisa lebih muda yang siap mengabdi seutuhnya
dan setia kepada Tuhan dan setia kepada Elia. Itulah Elisa. Nabi Elisa pengganti Elia saat menjelaskannya bahwa seniornya itu Nabi Elia itu sudah terangkat ke surga, tidak dipercaya oleh hamba Tuhan atau nabi-nabi yang muda itu, nabi yang lainnya. Malah mereka menghinanya serta mengolok-olokkannya sambil mereka bertengkar. Kemudian Nabi Elisa rupanya mempunyai fisik yang botak. Ya, anak-anak di Betel mengolok-oloknya. Ini tantangan seorang hamba Tuhan. Jadi tantangan hamba Tuhan itu banyak sekali. Bisa dari fisiknya, ya. Bisa dari hamba-hamba Tuhan sepelayanannya. Bisa dari jemaat. Inilah suatu tantangan. Dan saudaraku, namun memang lebih berat tantangan itu dari diri sendiri. Kalau yang lain-lain itu dari luar. Tapi tantangan dari dalam, dari diri sendiri itu jauh lebih berat ketimbang yang lain-lainnya. Mengapa? Untuk melawan, menundukkan diri sendiri, keinginan sendiri, nafsu, dan egoisme. Itu memang berat. Kalau saudara mengalami itu berarti kita sama. Saya mengalami itu. Melawan diri sendiri itu memang lebih berat. Tapi kalau kita ada sampai dengan saat ini, saya ada sampai dengan saat ini, dan terus setia melayani, itu bukan kekuatan kita, tetapi itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Untuk rekan-rekan hamba Tuhan, pasti beban pelayananmu berat. Mungkin Anda dicueki, Anda dilawan, bahkan Anda ditolak. Bahkan ada kasus hamba Tuhan yang diusir, dipecat dari penggembalaan, dari pelayanan oleh pengurus. Ini saya saksikan dan saya alami. Saya tidak perlu menceritakan di mana tempatnya, dan itu saya saksikan dan saya alami. Tapi itulah kenyataan. Ayo tetap setia. Badai pasti berlalu. Hadapi dengan senyum. Hadapi dengan kekuatan dari Tuhan. Kalau hadapi dengan nangis enggak apa. Nikmati saja tangisan itu. Karena memang kita kan diberi perasaan sedih. Diberi perasaan kecewa. Hadapi dengan sedih. Dengan tangisan. Dan setelah itu berseru kepada Tuhan. Ya, menangis di hadapan Tuhan. Tidak usah menangis dengan orang lain. Karena itu akan mengecewakan. Bagi Anda sebagai umat, jangan mengejek, jangan mengeledek, jangan menolak hamba-hamba Tuhan. Ya, mereka melayani dengan tulus ikhlas, dengan pengabdian. Mungkin memang ada mereka yang juga melayani demi cuan, demi uang, demi keuntungan. Itu pasti ada karena masih manusia. Tetapi kebanyakan hamba-hamba Tuhan melayani dengan tulus ikhlas. Ayo hargai hamba Tuhan, support pelayanan mereka dengan tenaga Anda, dengan waktu Anda, dengan uang Anda, dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Jangan sampai beruang dikerahkan Tuhan untuk mencabik-cabik Anda. Wah, gawat. Ya, saudaraku yang dikasihi. Memang bukan beruang sungguhan, tetapi mungkin kesulitan dan segala hal masalah datang menimpa Anda oleh karena Anda berbuat yang tidak sesuai dengan maksud Tuhan. Nah, dan jika Anda ada masalah kesehatan, datanglah minta petunjuk Tuhan dan datanglah kepada hamba Tuhan, mohon didoakan. Ingat Elisa, datangi sumber air, bawa garam, dan mengucapkan kata-kata yang berkuasa dan mujizat terjadi. Jika Anda takut, Anda depresi, Anda galau, ingat Nabi Elia. Tuhan Allah peduli kepada hambanya itu, kepada nabinya itu. Kalau begitu dia juga peduli, Tuhan juga peduli dengan kita semua. Ya. Ya, memang tidak melenyapkan rasa khawatir, rasa takut, rasa galau. Tetapi iya, Tuhan itu hadir. Hadir untuk menguatkan, hadir untuk memulihkan. Tuhan hadir di saat-saat genting. Tuhan tidak hadir
semata-mata lewat burung gagak. Tuhan tidak mengutus janda untuk menolong Elia karena sudah lewat waktunya. Juga Tuhan tidak mengutus pegawai Raja Ahab. Bahkan Tuhan tidak mengutus Ahab sendiri yang sudah mengalami suatu mujizat atau suatu tanda ajaib yang daripada Tuhan. Tapi Tuhan hadir sendiri dalam bentuk malaikat. Dan kami meyakini bahwa itu adalah Yesus yang menampakkan diri dalam bentuk malaikat dalam Perjanjian Lama, yang istilah teologianya adalah teofani, penampakan Tuhan Allah. For God nothing impossible. You don't say, so big problem I have. But you can say, hi problem, I have big God. God is almighty. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kamu jangan berkata, saya punya masalah yang besar. Tetapi kamu bisa katakan, hai masalah, saya memiliki Allah yang besar. Allah yang maha besar. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Memberi, menabur. Suatu saat Anda pasti menuai. Jika tidak saat ini, saat Anda hidup ini, anak atau cucu Anda akan menuainya. Percayalah, mujizat masih ada. Setidak-tidaknya Tuhan dengar doa kita. Tuhan bekerja baik langsung ataupun lewat proses. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda, pakai potensi Anda. Abaikan hinaan, ejekan, ya. Anggap itu sampah, anggap itu pecut untuk maju lebih kencang. Pendeta Najarudin pamit undur diri. Salam sehat, selamat sukses bersama Yesus, ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti.